Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Kita akan kembali lagi mengudara di sirkuit MotoGP Mandalika. Di hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, kita akan melihat bersama-sama lebih dekat dengan progres sirkuit MotoGP Mandalika. Maksudnya, saya akan menerbangkan drone sangat-sangat rendah untuk melihat secara lebih jelas untuk perkembangannya. Kita sudah sampai di tikungan yang ke-17 dan di depan kita merupakan trek lurus sepanjang 700 meter. Di sini masih sejumlah teman-teman kita yang dari PT PP masih konsentrasi mengerjakan drainase Horton yang akan terpasang di sepanjang trek lane baik di sisi kanan maupun di sisi kiri trek utama. Kita mulai dari sebelah kiri sini. Ini merupakan drainase Horton yang dengan tipe Pasarfix Super 100 yang dipasangkan di kiri track lane sendiri. Untuk proses pemasangan sendiri, mudah-mudahan di visual ini terlihat jelas bagaimana cara instalasi dari drainase Pasarfix Super 100. Terlihat ekspresi para pekerja yang sangat semakin giat, semakin semangat dengan kita menyapa mereka menggunakan kamera udara di sini. Dan nantinya Pasarfix Super 100 ini akan terpasang juga di sebelah kiri dari service road sebelah kiri yang berada di trek lurus di sini. Dan kita pindah menuju sisi kanan dari trek lane sendiri, masih di trek lurus. Kita melihat pemasangan drainase Horton yang tipenya high capacity, dan teman-teman di sini pada sumringah senyum sekali melihat kamera udara yang melintas persis di depan mereka. Ramah tamah mereka ini memberikan kita optimis tinggi akan terampungnya sirkuit MotoGP Mandalika di sini pada Juni 2021 nanti. Untuk drainase Horton tipe high capacity di sini, reciproc high capacity maksud saya, akan terpasang sepanjang 4 km lebih. Sedangkan untuk tipe Pasarfix Super 100 yang pertama kita lihat tadi akan terpasang sekitar 2 km lebih. Kita berada di atas trek utama. Di trek lurus di sini terlihat sejumlah pipa-pipa yang akan ditanam juga menyeberang dari sisi kiri ke sisi kanan trek untuk instalasi kelistrikan bagian zona tengah sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi bisa kita bayangkan untuk masalah kelistrikan nanti di seputar kawasan zona sirkuit tidak ada tiang listrik yang akan berdiri, namun semua menggunakan sistem kabel tanam atau menggunakan pipa-pipa yang akan melintas di bawah lintasan sirkuit MotoGP di sini. Banyak teman-teman yang penasaran kenapa sih trek lurus sudah ditimbun, sudah diratakan, sudah di prime coat, namun digali lagi dan dibikin lubang-lubang lagi. Dan inilah progres sirkuit MotoGP Mandalika yang memang sangat kompleks demi membuat sebuah sirkuit yang sangat istimewa, yang sangat ideal dan masuk dalam kategori Grade A. Kita pindah ke arah tunnel 1 di sini teman-teman. Kita melihat sejumlah alat berat yang masih melakukan pemadatan di sisi kiri dan sisi kanan trek atau sisi tunnel di sini. Bisa kita melihat sebuah perubahan dibanding video yang kemarin, mulai dari penimbunan di sini. Sekarang penimbunan di sini sudah melebihi dari 1,5 meter ketinggian. Bisa perhatikan di sisi kiri dan kanan mulai ditimbun, dan ini akan mengejar tingginya dari tunnel di sini untuk menyambungkan trek sendiri. Dan untuk kelanjutan dari tunnel sendiri dipastikan akan rampung akhir Desember ini ya,
Mudah-mudahan tidak ada kendala maupun hambatan. Kita lanjutkan dari tunnel 1 menuju tikungan yang pertama, masih di atas trek lurus di sini. Di tikungan yang pertama kita melihat alat berat yang sedang memadatkan atau menimbun sisi dari drainase untuk menyambungkan trek utama, trek service road dan area run off grass. Dan terlihat sekali untuk susunan dari drainase yang dahulu seperti apa dan ditambahkan lagi seperti 4 lajur lagi di sini. Kita sudah melewati tikungan yang pertama dan di area run off sudah terhampar dan mulai diratakan timbunan dari gravel yang diletakkan di area gravel bed di sebelah kiri track lane. Dan di tikungan yang kedua terlihat sebuah kesibukan di mana yaitu drainase yang ada terutama di bawah track lane sendiri sedang melakukan pengecoran. Jadi dari setiap drainase yang melintas atau yang melintang di bawah trek semua akan dilakukan pengecoran terutama di bawah trek utama. Dan pengecoran di sini terus dilakukan pada hari ini bahkan akan sampai malam hari hingga tuntas dan tidak bisa ditunda untuk penyelesaiannya. Inilah tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga, sudah mulai pemadatan dari pondasi atas di sini. Terlihat sebuah grader yang sedang menambahkan lapisan untuk area long lap penalti yang ada di sisi kanan dari tikungan yang ketiga, dan alat-alat berat yang lainnya juga berkonsentrasi di service road sebelah kanan, yakni sebuah bulldozer yang sedang meratakan pondasi atas. Setelah melakukan pemadatan pondasi atas nantinya barulah diletakkan subbase dan melanjutkan dengan prime coat lalu pengaspalan. Kita lanjutkan menuju tikungan yang keempat di sini. Penggalian sudah terlihat membentang menuju bawah trek dari service road sebelah kanan. Bisa kita perhatikan kalau pengerjaan sangat dipercepat atau dikebut dari sebuah tunnel untuk pedestrian yang ada di bawah sini. Tidak lama lagi sebuah retaining wall akan membentang langsung ke samping kanan menembus ke zona tengah zona sirkuit di sini. Lalu akan dilakukan pengecoran untuk retaining wall dan akan pengecoran juga nanti di sisi atas seperti yang dilihat di sebelah kiri barusan. Pengerjaan di sini masih memakan waktu kurang lebih mungkin 2-3 minggu ke depan baru bisa tuntas, teman-teman. Tapi tidak lupa kita akan memastikan dalam 1 bulan ke depan mulai akan penimbunan dari pengerjaan tunnel pedestrian di sini. Kita lanjutkan dari tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima. Di sini belum ada perubahan dari pengerjaan karena dirasa tidak begitu sulit pengerjaan di sini, tapi pengerjaan yang krusial di titik-titik tertentu yang sedang difokuskan. Sebuah drainase yang melintang di bawah trek di sini sebelum tikungan yang ketujuh sudah mulai dipadatkan bagian sisi pinggir dari drainase sendiri agar trek di sini semua tersambung, baik itu trek service road sebelah kiri, area gravel bed maupun track lane dan service road sebelah kanan. Jadi sirkuit MotoGP Mandalika di sini banyak sekali teman-teman yang masih bingung mana trek utama, mana service roadnya. Trek utama sudah jelas terlihat masih berupa 2 baris atau 2 lajur yang belum tersambung, dan service road sebelah kanan lebih lebar daripada service road sebelah kiri karena nanti di zona sirkuit, di zona tengah maksud saya, akan dibangun sejumlah resort atau kompleks dari residence yang mana nantinya membutuhkan jalur akses sehingga mereka tidak akan menggunakan trek lane atau trek utama untuk jalan umum.
Dan inilah tunnel 2 yang berada di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8. Progresnya sangat-sangat dikebut sekali. Untuk tunnel 2 sendiri seperti yang terlihat di sini sudah terlihat sangat siap untuk melakukan pengecoran sisi top sled yang ada di sebelah kiri. Sisi yang belum dicor ini merupakan jalur dari trek service road sebelah kiri yang akan melintas di atas sini nantinya. Memiliki ketinggian 6 meter dan lebar 9 meter dengan di dalam ruangan tinggi 4 meter dan lebar 7 meter dirasa cukup untuk dilalui oleh sejumlah alat truk-truk besar yang kapasitas sekitar tinggi maksimal 4 meter nantinya. Dan terlihat jelas sisi pinggir dari tunnel di sini sudah melakukan pagesting di sisi atas yang mana sangat siap untuk melakukan pengecoran di bagian atas di sini. Kemungkinan pengecoran akan siap dilakukan mulai besok atau lusa. Jadi tunnel di sini dipastikan rampung insya Allah betul di Desember ini. Kita melanjutkan ke trek berikutnya, belok kiri di tikungan yang ke-8 di sini melihat menuju tikungan yang ke-9. Masih melakukan pemadatan di trek lane sendiri, namun belum ada penggalian dari tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Masih tersisa bukit yang di sisi kanan yang nantinya akan dilanjutkan untuk pengerukannya, di mana di saat ada titik lokasi yang membutuhkan pengerukan. Kita sudah melewati tikungan yang ke-9 dan sebelum tikungan yang ke-10 di sini sejumlah teman-teman kita yang dari PT PP masih juga sedang memasangkan drainase horoton, persiapan untuk drainase horoton maksud saya yang tipe Passer Fix 100 Super 100. Jadi seperti yang kita tahu kalau drainase horoton ini akan dipasang di sepanjang trek, baik itu di sisi kiri maupun di sisi kanan trek lane sendiri, untuk menghindari atau mencegah terjadinya banjir ataupun genangan air di saat balapan dan saat turun hujan. Cuaca hari ini agak sedikit mendung, namun masih terlihat cerah karena tidak ada matahari yang terlihat, artinya matahari tertutup oleh awan. Namun di hari ini sedikit angin yang lumayan terasa keras, sehingga mungkin visual yang saya sampaikan tidak begitu stabil atau masih belum begitu mantap ya. Dan di video ini sedikit naas kita menyenggol pohon kelapa, dan di videonya akan berlanjut di video berikutnya teman-teman.